밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yudhistira dengan nomor NPM 0227221151. Saya dari kelas 4A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang dimana video ini berisi presentasi proposal penelitian untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh yang terhormat Bapak Suwito SC. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Selamat menyaksikan. Judul proposal penelitian yang saya ambil adalah tentang memahami realitas pengambilan keputusan keuangan di organisasi non-profit dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam konteks lembaga pendidikan. Jadi latar belakang ini tentang organisasi non-profit yang juga termasuk dalam lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam masyarakat dengan fokus pada tujuan sosial dan pendidikan, bukan keuntungan finansial. Dalam menjalankan operasinya, lembaga-lembaga ini seringkali dihadapkan pada berbagai keputusan keuangan yang kompleks dan juga krusial. Pengelolaan dana, alokasi anggaran, dan kebijakan keuangan menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan misi organisasi non-profit. Namun, proses pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan keuangan dalam konteks ini seringkali belum dipahami secara menyeluruh. Kemudian pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit juga melibatkan berbagai aspek seperti pengelolaan biaya operasional, investasi dalam infrastruktur dan juga fasilitas, serta pengembangan program pendidikan. Namun pengambilan keputusan tersebut tidak semata-mata bersifat rasional atau terukur secara finansial, namun ada juga faktor-faktor unik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan, termasuk nilai-nilai pendidikan, tuntutan etika, dan juga kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Dalam pendekatan fenomenologi menjadi relevan dalam konteks ini karena memberikan kesempatan untuk memahami pengambilan keputusan keuangan dari sudut pandang yang lebih mendalam, yakni dari perspektif individu yang terlibat dalam proses tersebut. Fenomenologi menekankan pada makna subjektif dan pengalaman individu yang seringkali terabaikan dalam analisis keuangan tradisional. Dengan memahami realitas subjektif ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana keputusan keuangan dibuat, mengapa keputusan tersebut diambil, dan tentang bagaimana keputusan keuangan dibuat, mengapa keputusan tersebut diambil, dan bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh konteks organisasional dan nilai-nilai yang dianut. Selain itu, studi sebelumnya tentang pengambilan keputusan keuangan cenderung difokuskan pada organisasi bisnis atau sektor publik yang berorientasi pada keuntungan finansial. Sedangkan organisasi non-profit, terutama lembaga pendidikan, memiliki dinamika dan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan penelitian yang khusus. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual tentang pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit.
Kemudian melalui penelitian yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan keuangan di lembaga maaf melalui pen, melalui penelitian yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit menggunakan pendekatan fenomenologi diharapkan dapat ditemukan wawasan baru yang dapat membuat pengelola lembaga pendidikan dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta kebutuhan masyarakat yang dapat dilayani dengan baik. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur tentang manajemen keuangan non-profit yang masih terbilang terbatas dibandingkan dengan literatur tentang manajemen keuangan bisnis dan sektor publik. Itu saja latar belakang yang saya buat. Selanjutnya ada motivasi penelitian. Jadi motivasi penelitian ini tentang bagaimana keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit merupakan proses yang kompleks dan juga krusial dalam memastikan kelangsungan serta efektivitas misi organisasi. Namun penelitian tentang realitas pengambilan keputusan keuangan di konteks ini masih terbatas, terutama dalam kajian yang mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, terdapat beberapa motivasi yang mendasari penelitian ini. Yang pertama ada keterbatasan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini sebelumnya tentang pengambilan keputusan keuangan cenderung difokuskan hanya pada organisasi bisnis atau sektor publik yang berorientasi pada keuntungan finansial. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengeksplorasi proses pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah literatur dan menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika tersebut. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu pentingnya konteks organisasional. Jadi setiap lembaga non-profit memiliki karakteristik, nilai-nilai, dan tujuan yang unik. Jadi non-profit ini memiliki karakteristik, nilai-nilai, dan juga tujuan yang unik. Pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan misalnya sering kali dipengaruhi oleh aspek-aspek khusus seperti prioritas pendidikan, kebutuhan siswa, atau tuntutan etika. Oleh karena itu penting untuk memahami konteks organisasional secara mendalam agar keputusan keuangan yang diambil sesuai dengan misi dan nilai-nilai lembaga. Kemudian ada yang ketiga yaitu peran pengalaman individu. Pendekatan fenomenologi menekankan pada pengalaman dan makna subjektif individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Jadi dalam konteks ini pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit, pemahaman tentang bagaimana pemahaman tentang bagaimana pemangku kepentingan internal mengalami dan memahami proses pengambilan keputusan dapat memberikan wawasan yang berharga. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perspektif dan pengalaman individu yang terlibat dalam proses kontribusi pada praktik manajemen keuangan. Jadi poin yang ketiga ada kontribusi pada praktik manajemen dan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada praktik manajemen keuangan di lembaga pendidikan non-profit dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman keputusan keuangan. Pengelola lembaga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan serta menjaga konsistensi dengan misi dan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya ada fokus penelitian. Jadi penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman yang mendalam tentang realitas pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Dalam konteks ini, beberapa fokus utama penelitian meliputi yang pertama ada proses pengambilan keputusan keuangan. Jadi penelitian ini akan menginvestigasi secara rinci proses bagaimana keputusan keuangan dibuat di lembaga pendidikan non-profit ini. Ini mencangkup tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam identifikasi kebutuhan keuangan. Kemudian ada pengumpulan informasi, analisis opsi, dan yang terakhir adalah pembuatan keputusan akhir. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Ini meliputi faktor internal seperti nilai-nilai organisasi, kebutuhan siswa, dan prioritas pendidikan, serta faktor eksternal seperti regulasi pemerintahan, perkembangan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kemudian ada yang ketiga, yaitu perspektif individu yang terlibat. Jadi penelitian ini akan memperhatikan pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan keuangan, termasuk pengelolaan lembaga, staf administratif, dewan pengawas, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan non-profit. Dengan memahami pandangan dan pengalaman mereka, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang dinamika pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, konteks organisasi. Penelitian ini akan memperhatikan konteks organisasi secara luas, termasuk nilai-nilai budaya dan tujuan lembaga pendidikan non-profit. Ini akan membantu memahami bagaimana pengambilan keputusan keuangan tercermin dan terpengaruh oleh karakteristik unik dari setiap lembaga. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana pengambilan keputusan keuangan terjadi di lembaga pendidikan non-profit. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, fokusnya adalah pada proses pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif individu yang terlibat, dan konteks organisasi sosional lembaga. Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi praktik manajemen keuangan di lembaga pendidikan non-profit, serta memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan mereka. Itu saja tujuan dari penelitian ini. Kemudian ada kontribusi penelitian. Jadi kontribusi penelitian ini terbagi atas 2 poin. Yang pertama ada kontribusi teoritis, yang dimana isi dari kontribusi teoritis ini ada pengembangan teori pengambilan keputusan keuangan. Jadi penelitian ini akan membantu pengembangan teori tentang pengambilan keputusan keuangan, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan non-profit. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat memperkaya kerangka konseptual yang ada dan menyediakan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Jadi pengayaan literatur. Yang kedua ada pengayaan literatur fenomenologi. Jadi penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur fenomenologi dengan menyajikan studi kasus yang mendalam tentang pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang aplikasi fenomenologi dalam konteks manajemen keuangan organisasi non-profit. Kedua ada kontribusi praktis. Jadi kontribusi praktis, poin kedua ini berisi tentang penerapan praktis dalam manajemen keuangan. Jadi temuan dari penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi pengelola lembaga pendidikan non-profit dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan keuangan. Mereka dapat menggunakan wawasan yang lebih atau bisa diperoleh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan mereka. Kemudian isi dari poin kedua ada juga basis untuk pengembangan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan non-profit. Pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan lembaga donor dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi pendahuluan dari tinjauan pustaka ini adalah pengambilan keputusan keuangan merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi, termasuk di dalamnya organisasi non-profit. Di tengah kompleksitas tuntunan sosial, etika, dan sumber daya yang terbatas, proses pengambilan keputusan keuangan menjadi semakin krusial bagi lembaga pendidikan non-profit. Namun, pemahaman mendalam tentang realitas pengambilan keputusan keuangan dalam konteks ini masih terbilang terbatas dalam literatur.
Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menggali proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan di organisasi non-profit secara umum, namun sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi konteks lembaga pendidikan non-profit dan lebih sedikit lagi yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitiannya. Studi oleh Smith dan McCann pada tahun 2017 menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan keuangan di lembaga nirlaba, menekankan perlunya pertimbangan tanggung jawab sosial, etika, dan keterbatasan sumber daya finansial. Begitu pula penelitian oleh Brown dan Jones pada tahun 2019 menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintahan dan preferensi donor turut mempengaruhi prioritas penggunaan dana di organisasi non-profit. Itu saja pendahuluan dari tinjauan pustaka. Selanjutnya ada isi kajian pustaka. Jadi proses pengambilan keputusan keuangan, penjelasan tentang kompleksitas proses pengambilan keputusan keuangan di lembaga non-profit termasuk tahapan-tahapan yang terlibat dan dinamika yang mempengaruhinya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi analisis tentang berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan di lembaga non-profit seperti tanggung jawab sosial dan tekanan donor, dan yang terakhir ada regulasi pemerintahan. Selanjutnya ada perspektif individu dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tentang peran pengalaman individu, nilai-nilai dan orientasi misi dalam proses pengambilan keputusan keuangan, serta bagaimana perspektif individu ini memengaruhi hasil keputusan. Ada juga pendekatan fenomenologi dalam studi organisasi non-profit. Pengenalan tentang pendekatan fenomenologi sebagai metode penelitian yang relevan untuk memahami realitas subjektif dalam konteks pengambilan keputusan keuangan di organisasi non-profit. Dengan membahas aspek-aspek tersebut, kajian pustaka ini akan memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang konteks dan dinamika pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Ini akan menjadi landasan yang penting untuk penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan fenomenologi dalam konteks ini. Selanjutnya ada yang terakhir, kajian pustaka menyimpulkan seluruh kajian pustaka ini. Jadi dari kajian pustaka yang dilakukan disimpulkan bahwa pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit ini melibatkan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Perspektif individu yang terlibat juga memiliki peran penting dalam hasil keputusan. Pendekatan fenomenologi memiliki relevansi dalam memahami realitas subjektif dalam konteks ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan non-profit. Langsung saja kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi, pendahuluan dari metodologi penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit melalui pendekatan fenomenologi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah penelitian mencakup desain kualitatif, seleksi responden, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, analisis data fenomenologis, pemeriksaan validitas, dan eksplorasi konteks organisasi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Kemudian penelitian ini kemudian ada pendekatan penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode fenomenologi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendalami pengalaman subjektif individu dalam konteks pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Langkah-langkah utama mencakup desain kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta analisis fenomenologis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian akan memberikan pemahaman yang dalam tentang realitas pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Kemudian ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret. Kemudian ada situs dan informan penelitian. Situasi penelitian ini melibatkan situs penelitian ini melibatkan lembaga pendidikan non-profit di Indonesia dengan berbagai tingkatan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Lingkungan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks seperti regulasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, pengurus lembaga, staf keuangan, anggota dewan pengawas, dan juga yang terakhir mungkin juga perwakilan donor atau pemerintah. Dengan memilih informan yang representatif dari berbagai peran dan perspektif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa mode, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Kemudian teknik pengujian kredibilitas data. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Melalui wawancara, penelitian akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif responden terhadap pengambilan keputusan keuangan. Observasi partisipatif akan memberikan wawasan langsung tentang praktik pengambilan keputusan di lapangan. Sementara analisis dokumen akan memberikan konteks tambahan. Dengan teknik ini diharapkan penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang realitas pengambilan keputusan keuangan di lembaga pendidikan non-profit. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik pengujian kredibilitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk triangulasi, member check, analisis independen, dan refleks penelitian. Triangulasi melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, sementara member check memungkinkan responden memeriksa keakuratan interferensi wawancara mereka. Analisis independen akan dilakukan oleh lebih dari satu penelitian untuk mengurangi bias dan refleksi penelitian. Dan refleksi penelitian akan meningkatkan transparansi interpretasi data. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan data penelitian akan lebih kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan merangkum keseluruhan dari ini semua dan menyimpulkan bahwa dalam menjalankan penelitian ini, metodologi yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode fenomenologi. Dalam pengumpulan data, berbagai teknik digunakan termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Adapun itu saja yang ingin saya presentasikan mengenai penelitian ini. Terima kasih telah menonton.